Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang teks puisi rakyat. Apa itu teks puisi rakyat? Teks puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan ciri baik dalam hal panjang dan pendek suku kata, lemah tekan suara maupun rima serta isi. Dalam puisi rakyat ini ada beberapa ciri khusus yang membedakan dengan puisi lain pada umumnya, yaitu merupakan puisi rakyat yang tak kenal nama pengarangnya, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, dan sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap baris, jumlah suku kata maupun rima. Kemudian jenis-jenis puisi rakyat. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis puisi rakyat? Ya. Yang kita kenal ada 3 jenis puisi rakyat, yakni pertama pantun, syair, dan gurindam. Baik teman-teman, kita mulai dari pantun dulu ya. Apa itu pengertian pantun? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang mengakar dan berbudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Yang pertama, dalam bahasa Tagalog kita menyebutnya tonton. Dalam bahasa Jawa kita menyebutnya tuntun. Dan dalam bahasa Toba kita menyebutnya pantun, yang memiliki arti sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, atau bentuk kesantunan. Selain itu, fungsi pantun yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Berikut contoh pantunnya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke ciri-ciri pantun. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pantun? Ya, yang pertama, ciri-ciri pantun itu tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, berima abe-abe. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian syair. Apa itu syair? Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syuur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syuur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Berikut contoh syairnya teman-teman, bisa disimak. Baik teman-teman, kita masuk ke ciri-ciri syair. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Yang ketiga, bersajak a a a a. Yang keempat, semua baris merupakan isi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Ada yang tahu pengertian kiasan? Kiasan adalah kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sebenarnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Baik teman-teman, kita memasuki jenis-jenis puisi rakyat yang ketiga, yakni gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam adalah salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari India dan memiliki pengaruh sastra Hindu. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam memiliki syarat nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Gurindam adalah puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya. Berikut contoh gurindam nasihat teman-teman.
Baik teman-teman, kita selanjutnya ke ciri-ciri gurindam. Yang pertama, ciri-ciri gurindam. 1. Terdiri atas 2 baris pada setiap baitnya. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 suku kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, tiap barisnya mempunyai keterikatan sebab akibat. Dan yang terakhir, isi gurindam umumnya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni struktur pantun, syair, dan gurindam. Kita mulai dari pantun terlebih dahulu. Struktur dari pantun. Yang pertama, lirik sampiran harus berisi 2 baris pembukaan dengan persamaan bunyi AB. Kemudian lampiran ini tidak ada kaitannya dengan isi yang hendak disampaikan. Yang kedua, lirik isi adalah 2 baris yang menuliskan nasihat untuk diungkapkan dengan rima AB yang disamakan dengan lirik sampiran. Yang ketiga, ditulis dengan kalimat barita. Yang keempat, mempunyai kalimat saran dengan pola hubungan berisikan syarat seperti walaupun, atau 2 baris di lirik isi merupakan sebuah kalimat majemuk yang tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya kita ke struktur dari syair. Yang pertama, pola rimanya harus sama antara satu baris dengan baris lainnya. Yang kedua, semua kalimat yang ada isinya saling berkaitan. Yang ketiga, memakai kalimat sapaan seperti dalam tanda petik wahai atau hai. Yang keempat, menggunakan kalimat sebab akibat untuk yang mendengarkan atau membaca jika melakukan isi dari syair. Yang terakhir, kata-kata yang dipilih sifatnya simbolik dan menggunakan ungkapan lama. Selanjutnya kita ke struktur dari gurindam. Yang pertama, ada 2 pasang baris yang sama-sama mempunyai isi yang saling berkaitan. Yang kedua, lirik yang pertama adalah syarat untuk bisa menuliskan lirik kedua yang menjadi bagian dari kondisi atau keadaan. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang polanya adalah mengindikasikan. Yang keempat, isinya berupa nasihat yang ingin disampaikan dan apa akibatnya jika menghiraukan nasihat. Yang terakhir, semua baris yang ada merupakan kalimat majemuk. Kemudian kita masuk ke persamaan pantun, syair, dan gurindam. Untuk persamaan pantun dan syair, apa saja itu persamaan pantun dan syair? Yang pertama, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Yang kedua, terikat oleh rima. Yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Yang keempat, pantun dan syair adalah puisi lama. Untuk persamaan syair dan gurindam: 1. Terikat oleh rima. 2. Barisnya merupakan kesatuan yang utuh. 3. Merupakan puisi lama. Sedangkan persamaan pantun, syair, dan gurindam. Yang pertama, pantun, syair, dan gurindam merupakan puisi lama. Kedua, tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Baik teman-teman, kita masuk ke perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Pantun bertujuan menyampaikan nasihat, menyatakan rasa kasih sayang, ajaran budi pekerti dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Untuk syair bertujuan untuk menyampaikan cerita dan pengajaran serta digunakan dalam kegiatan yang berunsur keagamaan. Dan yang terakhir, gurindam bertujuan untuk menyampaikan nasihat atau filosofi hidup. Dilihat dari segi isi, pantun memiliki 1 bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Teks pantun berbentuk bait-bait, ada keterkaitan isi baris pertama dan kedua, dan yang terakhir ada keterkaitan isi baris ketiga dan keempat. Untuk syair, 1 bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide. Kemudian tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. Dan yang terakhir, syair perlu dilakukan untuk membentuk sebuah nyanyian. Kemudian gurindam.
Gurindam satu bait terdiri dari 2 baris. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan, baris kedua merupakan akibat atau penyelesaian, dan yang terakhir isi terletak di lari kedua. Kemudian dilihat dari ciri-ciri teks. Untuk pantun bersajak ABAB terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Untuk syair memiliki sajak A dan terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Untuk gurindam memiliki sajak AA dan terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Dilihat dari ciri-ciri bahasa. Pantun memiliki bahasa yang singkat, padat, dan jelas, serta memakai bahasa campuran. Untuk syair menggunakan bahasa kiasan dan bahasanya harus sama. Latih pemahaman Anda tentang materi ini. Saya kasih 4 soal, berikut soalnya. Yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.